kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang menipu. Allah berikan dunia kepada Fir'aun. Allah berikan dunia juga kepada Nabi Sulaiman. Pertanyaannya, kemana kerajaan Nabi Sulaiman? Di mana kerajaan Fir'aun? Nggak ada. Ahibati fillah, tapi kita masih sering tertipu dengan kehidupan dunia ini. Orang yang ambisinya dunia, orang kalau sudah ambisi dunia itu akan lupa dengan aturan. Padahal dunia ini penjara buat orang beriman. Pakai jilbab ini enak apa enggak? Nggak enak. Nggak enak. Gerah. Nggak bisa dia bersolek untuk dilihat sama orang lain. Padahal wanita itu ingin dipuji, ingin disanjung. Dengan dia harus pakai jilbab itu selesai urusan. Tapi dia lakukan itu. Kenapa? Ya ampun, itu udah perintahnya Allah. Nah, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara buat orang beriman. Nggak enak. Aturannya nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Bagaimana rasanya wanita ketika harus melahirkan? Sakit. Ada yang ingin punya anak 20 di sini? Nggak ada. 15? Generasi terdahulu itu Masya Allah punya anak 15. Sampai ada satu wanita yang punya anak 28. Capek jemaah. Tapi tatkala yang menjadi ambisi dia akhirat, selesai. Dia tahu rasa lelah dia, energi yang dikeluarkan untuk mendidik anak, ngurusin suami, ngurusin rumah, capek. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam susah payah. Jadi orang tua capek apa enggak? Capek. Jadi anak juga capek. Capek. Kadang kala emaknya ini marah-marah, anak ini kalau bisa ganti emak mau ganti. Anak dapat emak kok kayak gini, dia capek. Sang emak pun sama capek. Ya Allah, nah, kok nggak nurut dah? Kok nggak kayak anaknya tetangga? Katanya dia, anak lebih seneng jadi anaknya tetangga daripada anaknya emak. Sama, nggak bisa. Capek jamaah. Hadhihi dunya. Makanya kesenangan di dunia itu menipu. Makanya banyak di antara kita bertambah umurnya tapi nggak tambah dewasa. Dia memandang dunia masih salah. Dia masih mau happy-happy. Punya anak, aduh 2 sudah cukup. Bahkan muncul sekarang wanita-wanita yang nggak mau punya anak. Muncul pula wanita-wanita yang nggak mau nikah. Capek menjadi seorang jomblo, gadis nggak kawin-kawin, capek. Pikirnya dia, kalau aku nikah insya Allah nggak capek lagi. Lebih capek engkau nikah. Nah, setelah dia nikah, ya Allah kapan punya anak ya Allah, kepingin. Engkau pikir enak punya anak, dikasih anak capek ya Allah ya, kalau bisa mau dimasukkan lagi anaknya. Karena capeknya dia ngurusin anak. Hadhihi dunya. Artinya dimanapun kita berada, posisi apapun yang kita lakukan, jadi menantu capek. Sebagian jadi mertua, ya Allah Ustaz, na'udzubillah Ustaz, anak punya menantu Ustaz. Sang menantu ngomong, ya Allah Ustaz, gimana ya menghadapi mertua yang kayak gini. Semuanya capek jamaah. Nabi SAW sudah menjelaskan ad-dunya sijnul mu'min, penjara buat orang beriman. Wa jannatul kafir, dan surga buat orang-orang kafir. Apa kata Nabi SAW tentang orang yang ambisinya dunia, yang kenapa beliau mendudukkan istri-istrinya, memberikan 2 pilihan, bersamaku susah
Atau kalian mencari dunia dan kenikmatannya? Fadhal. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang dunia menjadi ambisinya, menjadi tujuan utamanya, dia berpikir ya hanya paras wajahnya, penampilannya, tasnya, apa yang akan terjadi? Faraqallahu alaihi amrah, urusannya diruwetkan sama Allah SWT. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, Allah jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Asuransi itu laris buat orang yang takut dengan kefakiran. Gimana nanti kalau kena musibah? Gimana nanti kalau gini? Gimana nanti? Aina Allah tabaraka wa ta'ala. Gimana nanti anak-anak ini, Ustaz? Kalau saya mati dulu, bagaimana sekolah dia, pendidikan dia? Allahu Akbar. Sebelum engkau lahir, sebelum bapakmu lahir, sebelum kakekmu lahir, sebelum buyutmu lahir, anak itu sudah ditulis rezeki. Tapi karena ambisi dunia, jadi penuh kecemasan hidup. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dan dunia tidak akan datang kepada dia kecuali sudah ditakar buat dia. Namun dia mendapatkan dunianya dengan kecemasan. Pernah melihat orang naik BMW minum obat tidur, orang tukang becak tidur di becaknya? Itu bisa bayangin ya. Seharusnya nih tukang becak yang perlu minum obat tidur, tapi ternyata yang punya BMW minum obat tidur. Kalau mau tidur harus minum. Apa yang dicari? Itulah hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Hukuman. Cuma nggak sadar dia. Mau tidur mikirin usahanya di situ, kerjaannya di situ. Bangun tidur buka handphonenya, dilihat lagi usaha dia, laporan-laporan dia. Tiap mau tidur dibuka, mobil bankingnya dilihat, berapa fulus hari ini? Ada kan? Besok dilihat lagi. Susah hidupnya. Kaya belum tentu kaya. Artinya bicara ambisi dunia, ini bukan kaya bukan miskin. Boleh jadi ada orang fakir miskin tapi ambisinya dunia, cuma dia nggak dapat. Dan boleh jadi ada orang kaya raya ambisinya akhirat. Ini yang kedua kata Nabi SAW. Wa man kanatil akhiratu niyatahu, barang siapa yang niatnya adalah akhirat, jama'allahu lahu amrah, urusannya disederhanakan sama Allah SWT. Nggak ruwet jemaah.